لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم Kang, الغفور الشكور العلي الكبير ini الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي tengok المبدئ dulu. المعيد المحيي Baru ni. المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد Ini الصمد baru. القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغريب المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع Tengok dulu, الباقي tengok dulu. Tengok dulu. الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia jamaah pengajian kitab Fathur Rabbani yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengantuk dan tidak pun tidur, sentiasa memperhati dan mengawasi, juga sentiasa melindungi dan merahmati. Kita rasakan pagi ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk berada di dalam majlis ilmu dan pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kesempatan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi peluang untuk kita bersama dalam majlis pengajian. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimah bahwa untuk merasakan sama saat kaya atau miskin, merasa sama saat sakit atau sehat, merasa sama saat suka ataupun duka, merasa sama siang ataupun malamnya, merasa susah dan senang itu sama. Tentu tidak mudah, karena kita ada nafsu, karena kita ada keinginan,
sekurang-kurangnya walaupun belum dapat merasa sama, adalah kita cari persamaannya. Apa persamaannya? Tuhannya siang dan malam Allah. Tuhan saat kita suka atau duka Allah. Tuhan saat kita kaya atau miskin Allah. Tuhan saat kita cukup atau kurang Allah. Setidak-tidaknya jamaah Fathur Rabbani, khususnya saya sendiri, jika belum dapat sama, mari kita cari titik persamaannya, menemukan Allah dalam setiap keadaan dan suasana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bergurau hambanya, bermesra dengan hamba. Itu tidak hanya Allah Ta'ala memberi, tapi kadang Allah menguji. Dan semoga bertambah usia, bertambah sedikit demi sedikit ilmunya, khususnya ilmu dalam pengajian Fathur Rabbani wa Faithur Rahmani, nasihat dan wasiat kerohanian ini dapat menambah hubungan mesra kita dengan Allah Ta'ala, dapat selalu berbaik sangka dengannya, dapat selalu husnuzon dengannya, dapat selalu ingat dengannya, dan dapat selalu menemukan titik persamaan dalam setiap keadaan bersamanya. Pagi ini meneruskan muka surat 821. Di muka surat 821 ini tajuk yang sudah berbulan-bulan kita pelajari, tajuk akhir di kitab Fathur Rabbani, di mana pada 2 minggu yang lalu, karena minggu lepas tak dapat untuk diteruskan, mengingatkan kepada kita bahwa sifat manusia itu menginginkan sesuatu dari sesuatu yang diperlukan. Saya ulang, sifat manusia itu menginginkan sesuatu dari sesuatu yang diperlukan. Dan itu bagus. Karena ada orang menginginkan sesuatu pada sesuatu yang diinginkan. Berbeza ucapan saya yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, manusia itu menginginkan sesuatu yang diperlukan. Tapi ada manusia menginginkan sesuatu itu yang diinginkan belum tentu diperlukan. Semestinya Allah Tuhan yang Maha Memberi pasti memberi sesuatu yang kita perlukan. Jangankan kita perlukan, belum kita perlukan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan. Kita belum perlu. Allah tahu satu masa kita perlu. Allah menyiapkan. Apatah lagi bila sesuatu itu diperlukan. Karena Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap diri atau zatnya. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku, maka kamu jangan saling menzalimi. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui keperluan-keperluan kita terhadap sesuatu yang kita perlukan. Memperkenalkan kita kepada hebatnya Allah, kuasanya Allah, penyayangnya Allah, kasihnya Allah. Bila sudah seperti itu, tidakkah kita, saya khususnya, melakukan sesuatu bukan karenanya? Kalau segala sesuatu itu adalah darinya, mengaji seperti ini, dapat duduk, mendengar, melihat,
mikirkan. Ini semua dari Allah. Kemudian kita pun berusaha bagaimana amalan-amalan kita tujuannya adalah kembali kepada Allah. Dan pada pagi ini kita akan teruskan di penggalian ke-3 di muka surat 821. Seorang lelaki miskin beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa saat, sehingga dia mendapatkan satu rahasia daripadanya. Dia hendaklah tidak menceritakannya hingga mati. Ilmu dan karomah adalah satu. Orang yang mempunyai karomah diperintahkan untuk merahasiakannya hingga datang takdir untuk memperlihatkannya. Sedangkan hati dan batinnya selamat bersamanya. Apabila dunia dan hatimu terasa indah, demikian juga perhiasan harta, maka segeralah engkau lari daripadanya, sebab dia pasti akan mengejar. Insya Allah menjadi indah, menawan dan menarik penggal ini untuk kita kaji. Bukan hanya mendapatkan ilmunya, tapi mendapatkan pula keseronokannya. Juga mendapatkan rahasia di sebalik kebahagiaannya orang-orang yang diberi faham oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kepada saya untuk menyampaikan pun juga menjelaskan. Juga akan Allah beri kemudahan kepada muslimin muslimah untuk memahamkan dan juga untuk merasakan. Saya awali dengan cita-cita seorang hamba ingin jadi wali, seperti 2 minggu yang lalu. Muslimin dan muslimah dengan background yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, dengan ujian dugaan yang berbeda, semua bisa, semua boleh bercita-cita untuk jadi wali. Walinya Allah adalah orang yang mengendalikan nafsu untuk mengikuti perintah Allah. Maka para wali pun sifat kemanusiaannya seperti manusia biasa. Ya makan, ya minum. Jangankan wali, Nabi dan Rasul pun punya sifat kemanusiaannya seperti manusia biasa. Arti sifat kemanusiaan seperti manusia biasa bukan merendahkan para nabi dan para rasul, tetapi mengingatkan bahwa rasul itu adalah bangsa manusia. Ya pergi pasar, ya pergi belanja, ya makan, ya tidur, ya minum, ya berkeluarga. Sifat kemanusiaannya manusia ini sebenarnya akan mengingatkan dan mendekatkan manusia kepada Sang Penciptanya pada saat ia mengikuti kehendak-kehendaknya Allah. Satu, kehendak Allah dalam syariat, yaitu peraturan halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Yang kedua, kehendak Allah dalam hakikat, yaitu redha atau tidak redha. Ya. Nah, wali Allah atau calon wali Allah atau yang ingin jadi wali Allah dari sekian jemaah yang bersama-sama melatih mengikuti Allah dalam syariat, mengikuti Allah dalam hakikat. Dan kajian kita dalam kitab Fathur Rabbani adalah lebih dominan atau lebih fokus kepada mengikuti Allah dalam hakikat. Sehingga
dalam segala ketentuan keputusan kita husnuzon, kita berbaik sangka, kita senyum walaupun belum ikhlas senyuman itu. Kita redho walaupun redhonya itu masih terpaksa atau masih dengan jalan memaksa. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan seorang yang miskin beramal karena Allah. Itu dulu. Mana lebih mudah orang miskin beramal karena Allah dengan orang kaya beramal karena Allah? Kita lihat perbedaan dulu. Di kacamata kita melihat Allah menguji manusia, ada kaya, ada miskin. Tidak perlu kepada kita untuk mencari jawaban mana senang kaya atau miskin. Karena kedua-duanya itu tidak senang. Atau kedua-duanya itu bisa senang. Karena kedua-duanya itu sifatnya ujian. Maka senang adalah tidak senang adalah senang. Dan itu kata jangan membingungkan. Senang itu tidak senang, karena banyak orang senang, tidak senang, lupa, tidak senang, ingat Allah. Banyak orang tidak senang, tapi dia senang untuk ingat Allah. Berarti antara senang dan tidak senang menguji kepada kita ingat atau lupa, redho atau menolaknya, puas ataupun tidak puas dengannya. Sekarang kita rasakan dalam diri kita sendiri. Ada perbedaan itu di hadapan manusia. Tapi jika di hadapan Allah semua sama. Orang akan memperhati kaya miskin dari yang dilihat. Keretanya banyak, orang sebut kaya. Rumah besar, orang sebut kaya. Perhiasan di tangannya, orang sebut kaya. Tapi orang pula tidak tahu apa di sebalik yang terlihat itu. Maka kaya ataupun miskin sama-sama punya peluang beramal karena Allah. Contoh, orang kaya beramal melalui memberi karena ada modal untuk memberi. Memberinya karena Allah. Bagaimana memberi karena Allah? Di atas dasar ingat bahwa yang diberikan itu adalah milik Allah. Orang miskin beramal karena Allah. Apa amalnya orang miskin? Andaikan ia adalah penerima dari orang kaya, maka ia terima dengan ikhlas karena ia rasakan bahwa yang ia terima itu adalah dari Allah. Melalui orang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk memberinya. Kekuatan karena Allah Ta'ala ini mana lebih kuat daya tariknya? Muslimin dan muslimah. Ada dua orang. Saya bahasakan E dengan B. E ini posisinya berharta. B ini posisinya miskin kedana. Sama-sama ingin jadi wali. Sama-sama ingin jadi kekasih Allah. Dengan jalan miskinnya, yang satu dengan jalan kayanya. Mana lebih cepat? Ingin jadi wali dengan jalan miskin atau ingin jadi wali dengan jalan kaya?
Yang miskin ingin jadi dengan jalan kemiskinannya. Yang kaya ingin jadi wali dengan jalan kekayaannya. Kedua-duanya berkompetisi ingin cepat. Kedua-duanya yang sama-sama ingin cepat dengan jalan yang berbeza. Saya sampaikan dulu rintangannya. Rintangan orang kaya adalah riya dan ujub terhadap amalnya. Dan itu menjadi penghalang yang besar dan tebal. Sedangkan halangan orang miskin adalah tidak percaya ataupun mungkin sampai peringkat putus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kedua-duanya berhadapan dengan rintangan dan halangan yang sama-sama besar. Akan tetapi, orang kaya yang dapat melepaskan kekayaannya dan memandang kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan lebih cepat wusul atau sampai kepada Allah dibandingkan dengan orang miskin yang ia tidak percaya ataupun putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang saya sampaikan ini adalah sekadar gambaran yang tidak semestinya begitu. Karena boleh jadi yang miskin itu cepat sampai, boleh jadi yang kaya itu cepat sampai. Berarti kita pilih yang mana? Tidak ada pilihan melainkan yang dipilihkan oleh Allah, yaitu yang sekarang ini kita hadapi, kita lalui, kita jalani. Inilah jalan yang baik dari Allah Ta'ala untuk menjadi kekasihnya. Jalan yang baik dari Allah Ta'ala untuk menjadi walinya. Hanya saja, mari jom kita rasakan di hadapan Allah itu jangan membawa pangkat derajat keduniaannya ataupun harta bendanya. Di hadapan Allah Ta'ala itu kita miskin, kita fakir, kita lemah, kita dhaif, bahkan sampai peringkat kita tidak ada. Yang ada hanya Dia, Sang Pencipta. Saat-saat atau momen yang sangat bernilai dan berharga, baik itu orang kaya, yakni orang berharta, ataupun orang miskin. Ada saat-saat di mana saat itu tidak ada halangan, saat itu tidak ada pemisah, saat itu tidak ada jarak antara hatinya dengan Sang Penciptanya. Bila sudah tidak ada jarak dan merasakan betul-betul yang paling hampir, paling dekat adalah Allah, maka saat itu rahasia dari rahasia Allah, rahasia dari sebagian rahasia Allah dibukakan oleh Allah Ta'ala untuknya. Saya ulang. Ya, saya ulang. Semoga dapat sama-sama difahamkan. Masa ataupun saat-saat momen di mana orang kaya atau orang miskin hilang hijab, hilang penutup, hilang penghalang antaranya dengan Allah, maka sebagian dari rahasia Allah akan diberikan kepadanya. Muslimin dan muslimah
Mungkin pernah, hanya saja mungkin yang puan-puan pernah lalui itu, puan-puan lupa ataupun tak perasan. Saat kapan? Saat bila? Pernahkah puan-puan tiba-tiba tersenyum? Padahal dalam urusan yang dihadapi, dalam masalah yang terjadi, belum selesai. Tapi saat kita dekatkan diri kita, hati kita, perasaan kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisikkan, datangkan ketenangan, yang ketenangan ini menjadikan kita senyum. Karena Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala ingatkan tentang kekuasaan dan kebesarannya yang bisa melupakan kita kepada urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Atau saat kita menikmati hidangan, contoh makan. Ada satu masa di mana saat kita akan makan itu terbuka hijab, terbuka penghalang, penutup, pendinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melihat sesuatu yang kita akan makan itu beserta dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar yang kita lafadzkan itu, kita tidak lihat makanan semata-mata, tapi kita lihat kuasa Allah Ta'ala di sebalik makan itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh berkali-kali dalam beberapa ayat ataupun surah, suruh makan. Ya. Bahkan ada nama surah yang namanya makanan. Al-Ma'idah itu makanan. Karena pada saat kita makan, menikmati pemberian Allah Ta'ala yang kita masukkan dalam mulut, kemudian kita kunyah, kemudian kita rasakan masin, pedas, manisnya, kemudian kita telan, semua saraf kita berfungsi. Dan pada saat itu tanpa disuruh, tanpa dipaksa, jika hati kita tertumpu kepada Allah, maka Allah akan buka sebagian dari rahasianya untuk diberikan kepada hambanya. Saat itu ada yang dilupakan oleh Allah selepasnya. Saat itu ada yang tetap diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatinya. Tapi saat yang seperti itu Allah bukakan sebagian dari rahasianya, jangan diceritakan kepada orang lain hingga mati. Dinasihatkan demikian supaya apa? Tidak terjadi bisikan-bisikan syaitan yang menjadikan orang itu bangga, sombong, ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Itu dirahasiakan karena itu rahasia dari Allah yang diberikan kepada hamba yang dipilihnya. Dan itu namanya karomah. Karomah itu kemuliaan. Semalam itu puan-puan cuti, saya memimpin tadarus atau dersan, memimpin seperti hatiku dengan pelajar-pelajar tahfidz. Saya ajak bergurau. Kamu dapat 1 halaman menghafal dengan dapat 1 juta, mana lebih kamu suka?
karena di depan gurunya nggak berani menjawab. Kamu dapat hafalan 1 halaman dengan dikasih uang 1 juta rupiah, ya, bersamaan 310 ringgit lah lebih kurang. Mana lebih suka? Mana lebih puas di hatinya? Mereka pelajar tidak menjawab. Kemudian saya buatkan contoh. Sekarang kamu buka itu Quran, ini karena sudah selesai halakohnya. Kamu tengok halaman terakhir. Saya suruh tengok halaman terakhir. Halaman terakhir itu halaman berapa? Dalam Quran standar halaman 604. Coba kamu kalikan 604 kali 1 juta rupiah. Ketemunya berapa? Mereka menjawab 604 juta. Ya, 604 juta rupiah. Pon convert dengan ringgit, ya lebih kurang 200 ribu. 200 ribu. Kamu dapat hafal 1 halaman. Dengan 1 halaman itu kamu dapat 1 juta. Kamu akan dapat 604 juta. Kalau ringgit 200 ribu ringgit. Boleh tak zaman kita hari ini buat rumah 600 juta. Beli rumah 200 ringgit. Andaikan boleh, size-nya seberapa? Padahal, dan saya cerita, semalam kan saya hari Rabu, Kamis itu ada jemputan resmi. Kalau saya membahasakan di depan para santri itu Abi, kalau Abi diundang untuk mengaji, itu balik ya dapat nasi, dapat lauk, dapat air, dapat amplop lagi. Dan isinya ya berjuta. Saat saya memberikan motivasi kepada pelajar bahwa pelajar tahfidz di Ma'had Nurul Huda harus merasa setiap mendapat 1 halaman hafalan merasa bahagia dan puas dibandingkan dengan mendapatkan nilai harta benda. Saya sampaikan seperti itu supaya dan semoga pelajar-pelajar semangatnya bangun dari dirinya sendiri. Bukan semangat yang dibina dari peraturan, tapi dibina dari kesadaran dirinya sendiri. Insya Allah, kita, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang lebih dewasa, dapat berzikir dibandingkan dengan dapat harta benda. Mana yang sekarang ini kita rasakan lebih nikmat? Tepuk dada, tanya diri. Semoga kita dapat zikir itu adalah sebuah pemberian yang besar dan yang dapat untuk kita menikmatinya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Dapat ingat Allah itu akbar. Zikir itu paling besar. Nah, saya sampaikan seperti ini supaya di penghujung penggal ini nanti puan-puan dapat terima dengan lapang dada kata-kata yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyusun kitab Fathur Rabbani, bahwa apabila dunia dan hatimu terasa indah, dunia dirasakan indah. Demikian juga perhiasan harta terasa indah,
larilah kamu daripadanya. Puan-puan, saat merasa dunia itu indah, perhiasan itu indah, kita disuruh lari daripadanya. Apa rahasianya? Rahasia yang pertama yang tidak tertulis di sini adalah yang saya kongsikan. Supaya kita merasakan bahwa zikir itu lebih besar dan lebih nikmat dan lebih indah dari indahnya dunia. Ini tidak tertulis di sini sebagai tambahan. Karena yang saya sampaikan itu untuk menjembatani yang disampaikan di penghujung penggal ini. Apa yang disampaikan di penghujung penggal ini? Orang yang lari saat merasakan dunia itu indah di hatinya, kemudian dia lari dari dunia, dunia akan lari mengejarnya. Masya Allah. Puan-puan. Siapa yang pernah berpura-pura? Kalau bahasa kucing itu malu-malu tapi mau. Saat bercinta, kononnya didekati atau dikejar itu enggak mau. Padahal di hatinya mau. Kononnya jual mahal. Saya cerita bukan cerita puan-puan sajalah. Saya cerita Quran saja. Quran ini juga ada cerita percintaan. Quran itu lengkap. Perniagaan ada, pertanian ada, perkebunan ada, bisnis ada, sampai kisah-kisah cinta juga ada. Percintaan Zulaiha dengan Nabi Yusuf salah satunya. Zulaiha itu tertawan hatinya dengan ketampanan dan kehandsomannya Nabi Yusuf. Zulaiha membuat banyak cara supaya Nabi Yusuf mau dengan dia. Saat dia kejar, justru banyak halangan yang menghalanginya. Akhirnya Zulaiha lepaskan. Zulaiha tak kejar Nabi Yusuf, biar tersimpan di hatinya. Bahkan tinggalkan, ditinggalkan, Nabi Yusuf itu ditinggalkan. Dia dulu adalah istri dari Perdana Menteri. Dia tinggalkan istananya, dia pilih di tengah hutan belantara. Apa yang terjadi saat ditinggalkan? Nabi Yusuf yang datang. Artinya Allah datangkan Nabi Yusuf itu berjalan-jalan tengok rumah kecil, ternyata dalamnya adalah Zulaiha. Saat ditinggalkan, dunia itu datang. Zulaiha di hatinya tetap cinta terhadap Nabi Yusuf. Tapi dia lari dari Nabi Yusuf. Akhirnya Allah Ta'ala yang mendatangkan. Sekarang kembali kepada penggal ini. Puan-puan, terasa indah sesuatu yang puan rasakan indah, lari darinya. Wah, susah ini Ustaz. Bagaimana cara lari? Ya tentu bukan lari kakinya, lari perasaannya. Muslimin dan muslimah, Allah itu sudah melatih, ya sudah melatih. Zaman modern seperti kita dengan zaman dulu, moyang-moyang kita, pelatihannya berbeza tapi tujuannya sama. Ya, puan-puan, saya sampaikan di zaman modern, puan-puan berniaga dapat untung. Ya, kemudian diguna untuk modal, diniagakan lagi dapat untung. Dari sebagian untungnya itu puan-puan rela untuk puan-puan pisahkan dari perniagaan. Ya. Ketika dipisahkan dari perniagaan, puan-puan pun rela untuk dilepaskan dari tangan. Kemana? Ke bank untuk disimpan.
dilepaskan uangnya, tapi tidak dilepaskan dari hatinya, maka masih merasa memiliki. Duitmu dalam bank berapa? Sekian ratus ribu, sekian juta. Salah? Tidak. Artinya, kita itu sudah dibiasakan oleh Allah untuk berpisah dengan sesuatu yang kita anggap indah. Bukan hanya dengan harta benda saja. Dengan anak kita yang kita jaga dari kecil sampai usia 12 tahun. Selepas itu sekolah menengah tidak antar ke pesantren ataupun ke ma'had. Berpisah juga. Nah, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menyatakan ini, saat kamu merasa indahnya dunia, larilah kamu daripadanya. Nanti dunia akan lari mengejar kamu. Percaya atau belum percaya, silahkan untuk membuktikan. Puan-puan lepaskan karena Allah. Di saat puan-puan suka, ya, kebetulan saya tidak dekat dengan bag saya. Dari yang kita suka, dalam bag itu ada seringgit, 10, 50, 100. Kira-kira mana yang kita akan keluarkan untuk kita jadikan sedekah fisabilillah. Untuk jamaah Fathur Rabbani insya Allah yang tengah-tengah. Sikit sangat ya tidak, banyak sangat ya tidak. Intinya begitu. Karena apa? Karena percaya bahwa latihan untuk lari dari dunia itu caranya dilepaskan. Saat kita lari dari dunia dengan cara melepaskan, justru dunia itu akan lari mengejar kita. Dalam bahasa halusnya Al-Quran itu mengumpamakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah buatkan perumpamaan, keluar 1 dibalas 700. Andaikan rasa suka terhadap indahnya dunia itu 100%, dikurangkan 1 berarti masih 99%. Dan itu jauh lebih bagus daripada tidak dikurangkan langsung. Rasa suka dengan indahnya dunia saat dia rasakan dunia itu indah. Karena pada masa-masa tertentu puan-puan pasti pernah merasakan dunia ini tidak indah. Jangan satu sisi saja. Pasti puan-puan dari kehidupan yang dilalui ini, 40 tahun, 50 tahun, pernah merasakan dunia itu tidak indah. Saat kapan? Saat bila? Saat kita dihadapkan dengan masalah dunia. Bisa membosankan. Dunia itu membosankan. Dunia itu menyusahkan. Puan-puan. Di satu sisi pula satu masa dunia itu menyenangkan. Dunia itu menjadi jembatan. Ya. Bagaimana akan bisa bersedekah kalau kita tidak punya harta? Bagaimana kita akan bisa membantu jika kita sendiri tidak punya? Tapi pada masa-masa tertentu, dengan dunia itu pula, kita susah. Puan-puan, dulu belum punya kereta, itu tidak pernah punya masalah dengan kereta. Ini ada kereta, dipakai tengah jalan raya, tayarnya pancit. Ya. Jauh sana, jauh sini. Ya. Sudahlah tayarnya pancit, tak biasa buka tayar. Teleponnya pula. Ya. Isinya pun habis juga. Ya. Puan-puan. Di bawah terik matahari yang panas, kereta bermasalah, telepon tak boleh pakai, haus, air pun tak bawa.
Sudah air pun tak bawa, perut pun meragam, hendak buang air pula. Macam-macam bila sudah mulai datang itu. Kemudian kesimpulan, dunia menyusahkan. Di satu ketika menyenangkan. Nah, di satu ketika yang menyenangkan itulah kita dinasihatkan, kamu lari dari dunia. Saat dia datang membawa kesenangannya, lari. Nanti dia akan mengejar kamu. Dan saat mengejar, ada syarat. Kamu boleh ikut aku, tapi syaratnya begini. Kamu boleh ikut aku, kamu aku jaga, tapi 1, 2, 3. Kamu akan aku masukkan ke masjid. Kamu aku akan masukkan ke surau. Kamu akan aku masukkan ke seramik surau umpama. Jadi sekalian terima kasih atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Allah taala mencukupkan melalui tangan-tangan para jemaah sekalian, ya. Sempena khatam Quran pada hari Jumat itu hari, ya, untuk seramik surau sudah tercukupi. Kemudian ini untuk seramik bilik air. Bilik air itu dindingnya ada seramiknya, bawah juga ada seramiknya. Apapun, semua itu Allah Ta'ala yang menggerakkan. Dan latihan. Ya, saya selalu, insya Allah saya pun latihan. Puan-puan juga sama-sama. Di saat dunia itu kita rasa senang, justru pada saat itu kita keluarkan atau kita lari daripadanya. Nanti Allah akan datangkan dunia untuk mengejar kita. Selanjutnya, beliau ditanya, mencegah diri adalah sukar. Beliau rahimahullah berkata, lakukanlah. Sebab penyapihan hanya sulit pada bayi. Tidak akan mengetahui tentang hal ini selain ibu seorang bayi yang sedang menyusukan anaknya. Adapun orang yang tahu makan dan minum, dia akan zuhud dari susu yang keluar dari puting. Seakan-akan susu itu adalah lubang jarum. Sekadar konotasi dan perumpamaan. Ya. Muslimin dan muslimah, Allah hebat. Dalam segala kehendaknya ada ilmunya. Dalam segala keputusannya ada ilmunya dan ada hikmahnya. Lahir seorang bayi, lazim seorang bayi belum punya gigi, belum mampu mengurus dirinya sendiri, diuruskan oleh kedua orang tuanya, dan makanannya dibawa oleh ibunya. Makanan dibawa oleh ibunya berupa air susu. Yang makan nasi ibunya, yang makan daging ibunya, yang makan sayur ibunya, tapi saripati dari makanan itu untuk anaknya. Berapa tahun? Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun. Haulaini itu 2 tahun. Kamilaini sempurna, berarti 24 bulan. Setelah itu harus dipisahkan. Pisah susu bukan mudah. Banyak cara yang dilakukan, kadang belum pisah juga. Biasanya kalau orang kampung pisah susu itu jumpa dengan Pak Kiai hari Jumat sebelum sholat Jumat. Bawa nasi, bawa telur yang direbus, ya, dibawa ke tempatnya Pak Kiai. Selepas itu, ya, Pak Kiai pun mendoakan, tapi juga menggunakan rasio akal. Bawang putih, penglai, jerangau. Nah, ini orang lama. Kemudian dikunyah oleh Pak Kiai itu, diludahkan kepada bayi tersebut. Kemudian sisanya dipesankan ke ibunya, nanti pulang kamu letak di dalam puting susu. Kesan pertama, dia
diludahi oleh Pak Kiai itu tadi adalah dia tidak suka, dia nangis. Kesan pertama dapat bau itu, dia tidak suka, maka saat dia hendak menyusui ibunya, bau itu pula otomatis dia tidak suka. Nah, itu psikologisnya. Psikologisnya begitu. Tapi harus ada gantinya. Kalau tidak, ya meraung-raung. Malam tak boleh tidur, ya, puan-puan. Nak susu, tapi tak mau susu. Pelik kan? Dia nak susu, tapi tak mau. Kenapa? Ada bau tadi. Ya. Jadi tak mau. Dia nak, tapi tidak mau. Pelik tapi nyata. Malam pertama, ya semuanya susah. Tak tidur, nangis, diajak jalan keluar rumah, jalan-jalan sampai tertidur. Ter itu berarti tidak sengaja. Nanti bangun nangis lagi, minta susu tapi tak mau susu sebab bau. Bau kesan pertama diludahi oleh Pak Kiai itu terbayang-bayang terus. Berarti untuk pisah susu saja susah. Sukar. Tapi mau tidak mau harus begitu. Nah, inilah pelajaran untuk kita. Mau tidak mau kita harus latih pisah dengan dunia. Lebih-lebih lagi saat dunia itu terasa senang di hati kita. Lari. Terus gantinya apa? Mudah. Dalam teorinya mudah, walaupun dalam prakteknya tidak semudah teori. Ya, puan-puan pergi, puan-puan bawa duit bawa duit 10.000 pergi bank, RM ringgit. Puan-puan pergi counter, oke? Puan-puan letak duit di atas counter, ini manual, cara lama, puan-puan. Kemudian puan-puan serahkan kepada cashier ataupun pada penjaga counter itu. Kemudian puan-puan serahkan 10.000, puan-puan dapat selembar kertas, resit namanya. Itu puan-puan pun keluar dari bank senyum, padahal duit puan-puan ditinggal di situ. Hanya salinan buku ataupun lembarannya saja. Asalnya di dalam bagnya, diangkat oleh tangannya, ini sudah berpisah. Tetap percaya bahwa satu masa aku bisa mengambilnya. Nah, puan-puan, sistem hari ini pula dengan cara online. Ya. Internet banking, puan-puan ada duit. Tak nampak pun mata uangnya. Lembaran kertasnya itu tak nampak, hanya angkanya. Dipindahkan dari account ini ke account ini. Dipindahkan dari nombor account ini ke nombor account ini. Tak sampai 5 menit. Jangan kali ini 1 menit apabila dah semua terisikan semua sen jadi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan itulah urusan dunia sebenarnya. Permainan. Ya. Permainan. Dan semoga dalam permainan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk menyapih dunia. Walaupun kita harus bermain dengan dunia. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, demi Allah, bersegeralah dan tujulah pintu ilahi. Barangkali engkau masuk, termasuk walinya serta pilihannya. Engkau menahan dunia dari dirimu sehingga hatimu bersih daripadanya. Hatimu tidak pernah menyebutnya dan engkau mencintainya dengan sebenar-benarnya. Apabila hatimu telah penuh oleh rasa cinta kepadanya dan semua usaha telah dijauhinya, maka ia akan menjadi pelayan. Titik. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasih dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada nasihat yang sifatnya suruhan, seperti segeralah tujulah pintu ilahi. Ada nasihat yang sifatnya adalah pemahaman, seperti semua usaha telah dijauhinya, maka ia akan menjadi pelayan. Maka antara suruhan dan kesadaran ini sedikit ya, saya coba untuk menghuraikan di mana dalam huraian ini di atas rasa cinta kepada Allah, di atas rasa rindu kepada Allah, menyebut nama kekasih dan diulang-ulang, itu akan menambah rasa kasih dan rasa cinta kepada yang dikasihinya. Orang yang selalu mengulang-ulang menyebut dunia, artinya bahasannya itu adalah dunia saja. Bisnis atau perniagaan yang sifatnya dunia, maka itu akan mempertebal kecintaan terhadap dunia. Maka harus dikurangkan, walaupun tidak dihilangkan, dikurangkan. Banyak sebut Allah, banyak baca kalimat thayyibah. Waktunya kerja, ia kerja. Bisnis, dagang, tani. Tapi selebihnya, biasakan untuk sebut Allah. Biasakan untuk zikir. Mana yang lebih banyak kita sebut, itu adalah akan lebih besar cinta kepada yang kita sebut. Mana yang banyak kita ingat, itu akan memberi kesan lebih banyak kita cinta. Oleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengingatkan kepada kita tentang kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kemudian Rasulullah juga ingatkan uzkuru hazimal lazat, ingati perkara yang memutuskan kelazatan. Itu diulang-ulang di dalam ingatannya. Nah, di saat mengulang-ulang berarti akan mengurangkan ingatan kepada yang lainnya. Satu contoh, satu saat, 1 menit, 60 detik. Dalam 1 menit itu, kita ingat Allah, berzikir 30 saat, berarti ada sisa 30 saat. Nah, 30 saat sisa dari zikir itu, ingat yang lain. Akan jadi tengah-tengah. Ya cinta ke Allah, ya cinta kepada pemberian Allah. Tapi kalau sudah mulai peratusnya ditingkatkan, ya, kepada Allahnya ingatnya itu 70, sisanya itu 30, cinta kepada Allahnya sudah mulai naik. Maka dalam dunia thariqah diajarkan untuk zikir, mulai dari zikir yang berjumlah dengan zikir yang tidak berjumlah. Itu salah satu hikmahnya adalah menguatkan, menambah kuat cinta kepada Allah itu diukur pula berapa banyak menggunakan waktu untuk ingat kepada Allah. Sampai ada, Masya Allah, ya, sampai ada yang ia itu jadi lupa kepada yang lainnya. Itu namanya majzub, wali majzub. Wali majzub itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ingatannya itu sepenuhnya ke Allah, istrinya saja jadi lupa. Tapi biasanya itu tidak lama. Ya. Allah akan kembalikan ke alam manusia. Allah akan kembalikan seperti sifat manusia lainnya. Hanya saja sudah pernah diangkat oleh Allah Ta'ala, lupa lainnya hanya ingat kepada Allah. Dan untuk orang awam seperti
kita, termasuk juga saya, itu bahaya. Pon-pon seperti ini ngaji, tiba-tiba lepas ngaji, pon-pon lupa dengan suaminya, bahaya. Allah lebih tahu kemampuan kita, maka Allah Ta'ala memberi dengan kadar kemampuan, kemudian kita naik bertahap, kurangkan ingatan kepada lainnya, tambahkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya, usaha tidak dirasakan usaha. Orang dagang, pergi pasar, buka kedai, itu tidak dirasakan usaha. Terus apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan adalah khidmat. Ke siapa? Walaupun itu kedainya sendiri, ke Allah. Dan mestinya semoga bisa begitu. Sebab yang menggaji kita itu adalah Allah. Oh iya Pak Ustaz. Iya, puan-puan kan sudah banyak baca Quran. Dalam hatiku sudah 36 kali hatam. Ya. Siapa yang menentukan banyak sedikitnya rezeki? Allah. Ya. Jika sudah berubah, usahanya adalah tidak dirasakan usaha, maka mulailah dia menikmati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nikmat karena ada pelanggan datang, bukan nikmat karena ada orang memuji, bukan ia sedih karena ada orang yang mencela, tetapi ia berada dalam ketenangan bersama dengan penciptanya. Wahai pemilik kerajaan, pakaian dan para penguasa dunia, aku mempunyai beberapa pakaian yang digantung. Mana yang aku tahu, maka aku akan memakainya. Selamatkanlah diri kamu, atau aku akan datang kepada kamu dengan membawa bala tentera yang tidak mampu kamu hadapi. Membiarkan adalah zuhud, dan mengambil adalah kewalian. Tinggalkanlah ucapan orang-orang dahulu, masing-masing adalah guru pada zamannya. Orang yang zuhud adalah pembantu wali. Muslimin muslimah jamaah Fathur Rabbani rahimakumullah. Ada alam malakut. Alam malakut ini alam para malaikat. Alam kita, alam basyariah, alam manusia. Ada lagi disebut sebagai alam jabarut, alam kebesaran Allah Ta'ala. Wali-wali Allah adalah orang yang terkenal namanya di alam malakut. Sekali lagi, ya, wali-wali Allah adalah orang yang namanya terkenal di alam para malaikat. Coba puan-puan perhatikan dalam diri masing-masing, kira-kira nama puan-puan terkenal tak di alam para malaikat? Ya. Bukan di dunia ini. Ya. Kadang banyak cara orang mau memperkenalkan supaya orang kenal, banyak orang kenal, ya. Seperti masa pilihan raya, gambar-gambar ditampal di tepi-tepi jalan supaya orang kenal, pilih dia. Ya. Itu terkenal di dunia, terkenal di alam manusia. Terkenal di alam manusia itu belum tentu baiknya. Minta maaf bercakap, karena manusia yang nampak lahiriahnya. Tapi kalau terkenal di alam malaikat, itu pasti baiknya. Sebab malaikat Allah Ta'ala beri keistimewaan. Tahu dan melihat, sedangkan kita tidak melihatnya. Dan orang yang terkenal di alam malaikat, dan itulah wali-wali Allah, maka dia tidak merasa perlu harus dikenal di alam manusia. Andaikan dia tidak dikenal di alam manusia, ya sudah biasa. Artinya tidak seharusnya mengupload ataupun seharusnya buka website ataupun harus iklan. Ya. Walaupun
dengan cara upload iklan itu tidak salah, karena untuk dakwah itu banyak strategi dan banyak cara. Ya. Hanya saja kita bicara secara hakikat bahwa alam para malaikat itu juga menyaksikan manusia. Karena malaikat itu sebagiannya adalah Allah suruh untuk khidmat kepada manusia. Rokib atid, khidmat kepada manusia untuk mencatat amal kebaikan keburukan. Kemudian malaikat Mikail khidmat untuk membagi rezeki kepada manusia. Dan insya Allah, ya, jangan bangga artinya sombong, tapi syukur. Puan-puan setiap hari berada dalam majlis ilmu, itu insya Allah, ya, puan-puan dikenal oleh malaikat. Ya. Karena malaikat suka kepada penuntut-penuntut ilmu. Sampai Rasulullah membahasakan sukanya malaikat itu sampai mengepakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu dan mendoakan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, puan-puan, insya Allah Isnin seperti besok ya, adikku lagi juzuk 1, khatamnya masih 3 bulan lagi ya, puan-puan. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis tidak dikenal di alam manusia, tapi dikenal di alam malaikat. Kalau hatiku seperti ini atau pengajian Fathur Rabbani dari sekian yang ikut online mengenali kita. Tapi saat puan-puan bentang sajadah sendirian, berdiri di atas sajadah sendirian, berada di dalam kegelapan malam sendirian, takbiratul ihram memuji Allah Ta'ala sendirian. Tidak ada orang yang tahu, para malaikat tahu. Maka sholat sunnah, tahajud di waktu tahajudnya, kadang sampai malaikat itu yang bertanya. Tidak terdengar suara dia pada saat waktu tahajud, dia di mana? Biasanya jam 3, pukul 3:30, pukul 4 itu ada suara dia. Ini kok tidak terdengar? Sudah 2 hari nggak terdengar. Karena malaikat bukan Tuhan, maka dia juga ada yang tidak tahu. Kemudian malaikat menziarah dia. Oh, dia sedang sakit. Malaikat pun simpati dengannya. Ya Allah, berikan dia kesembuhan. Karena setiap ini saya dengar suaranya, ini saya tak dengar suaranya. Nah, itu bahasa yang dirasakan oleh wali-wali Allah Ta'ala. Saya hanya copy paste saja. Dan semoga saya dan para jemaah ASEAN diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk merasakan sedemikian rupa. Jadi teman kita itu bukan teman yang ada di handphone ini saja, ya. Bukan nama-nama yang ada di sini saja ini, yang ada 100-200 nama dalam WhatsApp grupnya umpama. Bukan itu aja. Tapi temannya sudah malaikat. Oh, hebat itu. Ya. Puan-puan. Dan siapa yang berteman dengan malaikat atau tak malaikat pun berteman dengannya, itu di mana saja dia tenang. Bodyguardnya tak payah bawa pistol, bodyguardnya tak payah bawa pemukul. Ya. Dan itu yang disebut oleh Allah di dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah, Allah Ta'ala akan turunkan malaikat. Yang malaikat itu selalu membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu duka cita. Jadi muslimin muslimah dikenal dan terkenal di alam para malaikat. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penggal yang baru saja saya bacakan dan puan-puan menyimaknya. Kata-kata yang puan-puan bagi garis bawah, yaitu membiarkan adalah zuhud, mengambil adalah kewalian.
kasih garis bawah. Apa artinya? Membiarkan adalah zuhud. Puan-puan, saya buatkan contoh ya. Anak usia 9 bulan. Usia melatih diri untuk berdiri. Sampai usia 12 bulan itu mulai bisa jalan. Ini ada anak usia 2 tahun belum berani jalan. Kakinya normal, semuanya normal. Tentu menjadikan ibunya bersedih. Kawan-kawan seusianya sudah bisa jalan. Dia pula belum bisa jalan. Saat melatih untuk anak bertatih, puan-puan lepaskan tak? Atau selalu dipegang tangannya. Satu masa pasti dilepaskan. Puan-puan lepas beberapa langkah. Sampai 5 langkah jatuh umpama. Puan angkat lagi. Pegang lagi. Terus sampai dia satu hari itu dia jalan-jalan tidak jatuh. Nah, melepaskan itu seperti yang dikatakan di sini, membiarkan itu adalah zuhud. Dan membiarkan itu bukan berarti puan-puan lepas tanggung jawab. Orang zuhud bukan lepas tanggung jawab. Dia punya kilang besar, dia tetap bertanggung jawab dengan kilangnya, tapi dia lepaskan. Masya Allah. Semoga muslim-muslimah pun latih seperti itu. Saya juga latih. Buka usaha apapun, latihan untuk tidak di hatinya ketika sudah menemukan bagaimana cara melepaskannya. Karena saat kita lepaskan, berarti kita ada kepercayaan dan kita tetap bertanggung jawab. Contoh kecil, alhamdulillah ada usaha yang saya buka itu traktor. Saat ini musim pertanian seperti ini selalu jalan. Tanggung jawab tetap, tapi untuk menguruskannya sudah saya serahkan ke orang lain, maka orang itu bertanggung jawab untuk menguruskannya dan dia akan mempertanggungjawabkan hasil dari usaha itu. Nah, orang zuhud dikatakan membiarkan adalah zuhud, itu bukan lepas tanggung jawab. Seorang suami yang ingin zuhud jangan lepaskan tanggung jawab terhadap keluarga. Seorang pekerja ingin zuhud jangan lepaskan tanggung jawab dengan pekerjaannya. Karena membiarkan itu bukan tidak bertanggung jawab. Membiarkan itu melepaskan dari hatinya dan tetap bertanggung jawab dengan urusannya. Seorang ibu melepaskan anaknya yang bertatih tadi, ya, itu bukan terus dilepaskan dan dibiarkan, tetap bertanggung jawab. Andaikan jatuh, ya tetap bertanggung jawab. Ya. Andaikan harus ditolong, dibangunkan lagi, ya dibangunkan lagi. Ya. Andaikan ya, saat dilatih untuk berjalan itu dia buang air kecil lah dalam saat itu. Ya. Perlu dibersihkan, dia juga bertanggung jawab sebagai seorang ibu di hadapan anaknya. Nah itu orang zuhud adalah membiarkan. Kemudian mengambil adalah kewalian. Dia ambil bagiannya. Mana tinggi orang zuhud dengan wali? Mana baik? Jangan dibeda-bedakan. Artinya gini loh. Orang zuhud belum tentu wali. Ya. Wali
sudah tentu zuhud. Kenapa begitu wali zuhud belum tentu wali? Karena zuhud itu proses menuju kepada kewalian. Dan zuhud itu kadang-kadang masih pamer. Contohnya masih pamer. Ya. Saya sudah tak suka hal-hal yang seperti itu. Saya sudah pikir akhirat saja. Saya tak pikir itu. Sebenarnya cakap tak serupa bikin. Saat lapar, dia masih pikir nasi lagi. Saat tak punya duit, dia masih pikir lagi macam mana ini. Ini macam mana. Jadi proses menuju kewalian zuhud. Wali sudah tentu zuhud. Maka wali itu sudah berani ngambil. Karena saat dia ambil atas dasar perintah Allah yang dia rasakan. Kenapa aku ambil? Kenapa harus diambil? Karena sudah ada suruhan berikutnya. Kamu ambil, kamu guna untuk seramik surau umpama. Minta maaf, gurau saja. Sudah ada perintah dan sudah ada terusannya. Ya. Bukan hanya ambil saja. Kalau orang awam kan ngambil saja, terusannya tak tahu lagi. Dia ambil, tahu terusannya. Dan itu dalam Quran juga Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam perlakuan Nabi Khidir yang belum dapat diterima oleh akal pada awalnya oleh Nabi Musa, itu suruhan Allah ada terusannya, ada sambungannya. Nah, belum tahu sambungannya, maka Nabi Musa tanya, kenapa ada perahu elok-elok dirusakkan? Itu Nabi Khidir tahu terusannya, sambungannya, perintah yang bagaimana. Ada anak kecil dicekik, dimati, dibunuh, ada terusannya. Yang belum tahu terusannya, tanya kenapa. Wali-wali Allah Ta'ala mengambil karena tahu. Setelah ini untuk apa? Digunakan apa? Manfaatnya kemana? Siapa yang memerlukannya? Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diringkaskan, ya, membiarkan itu adalah zuhud, mengambil itu adalah kewalian. Kemudian diakhiri, tinggalkanlah ucapan orang dahulu, masing-masing adalah guru pada zamannya. Artinya era yang berbeda. Dakwah era zaman kita hari ini, mengaji kita hari ini, ya, kawan-kawan, zaman dulu, ya, tentunya nggak ada ngaji online seperti ini, tak ada pakai Google Meet, nggak ada. Ya. Tapi kita harus menggunakan seperti ini dalam menghadapi suasana dan keadaan, maka inilah cara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian diakhiri, orang yang zuhud adalah pembantunya wali. Maka tadi disebutkan, ya, wali sudah tentu zuhud. Zuhud proses untuk jadi kewalian. Nah, proses itu berarti harus khidmat terlebih dahulu. Kiranya ini insya Allah yang akan datang tentang Ibnu Atok pernah berdoa dan seterusnya kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah minggu hadapan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa siyam barakan. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian. Maaf ya, awal sampai akhir, dan diucapkan terima kasih kepada semua atas Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Semua.